Jutaan orang telah meninggalkan dunia Muslim dalam beberapa dekade terakhir. Mereka melarikan diri dari perang saudara, kediktatoran agama, dan keruntuhan ekonomi. Mereka menyeberangi gurun dan lautan dalam kondisi ekstrem. Ketika akhirnya mereka tiba, mereka tidak mencapai negara-negara Muslim yang kaya di Teluk Persia, yang hanya beberapa hari perjalanan lagi. Sebaliknya, mereka berakhir di Eropa, Inggris, Swedia, Jerman, dan Prancis. Mereka tiba di tempat-tempat jauh yang tidak memiliki bahasa, agama, atau adat istiadat yang sama. Namun, di sana mereka disambut dengan rumah sakit, sekolah, dan hak asasi manusia. Sementara itu, di negara-negara yang secara geografis dan budaya jauh lebih dekat, pintu-pintu tertutup. Lalu, mengapa umat Muslim tidak menemukan perlindungan di negara-negara saudara mereka sendiri? Mengapa Eropa, meskipun dengan sejarah kolonialnya, menjadi tempat perlindungan terakhir? Ini bukan kebetulan. Ini adalah gejala dari keretakan yang jauh lebih dalam, yang mengungkapkan kelemahan dunia Muslim dan krisis identitas yang dihadapi Eropa saat ini. Setelah Perang Dunia Kedua, Eropa berada dalam kehancuran fisik dan moral. Ekonominya runtuh, kota-kotanya hancur, dan legitimasi politiknya dirusak dari dalam. Semuanya harus dibangun kembali. Infrastruktur, industri, dan yang terpenting, identitas nasional yang sebelumnya ditandai oleh fasisme, otoritarianisme, dan rasisme. Setiap bangsa membutuhkan tenaga kerja, tetapi mereka juga perlu mendefinisikan ulang siapa mereka dan siapa yang mereka inginkan. Itulah sebabnya kedatangan jutaan pekerja asing tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga simbolis. Dimulai pada tahun 1950-an, orang Turki tiba di Jerman, orang Aljazair dan Maroko di Prancis, orang Pakistan di Inggris, dan orang Suriname Jawa di Belanda. Dan disinilah sesuatu yang baru dimulai. Eropa memahami bahwa kesalahan masa lalunya tidak dapat diulang dan bahwa generasi baru harus membangun model yang berbeda berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Para imigran baru tidak hanya diizinkan untuk bekerja, tetapi juga diizinkan untuk tinggal, membangun keluarga, dan merangkul bahasa, budaya, serta agama mereka. Inilah saat apa yang sekarang kita sebut multikulturalisme lahir. Itu bukan hanya tentang toleransi, itu adalah perubahan pola pikir. Gagasan bahwa semua budaya sama berharganya, dan bahwa koeksistensi berbagai sistem nilai dalam satu masyarakat bukanlah masalah, melainkan kekuatan. Banyak intelektual dan pemimpin politik percaya bahwa Eropa dapat membangun model peradaban baru. Sebuah masyarakat di mana konflik identitas dapat diselesaikan melalui dialog, dan di mana imigran tidak perlu mengorbankan apapun untuk menjadi warga negara penuh. Asimilasi mulai dianggap sebagai penindasan, dan percampuran budaya menjadi tujuan politik. Di banyak negara, model ini menjadi kebijakan resmi. Sekolah bilingual dibuka, subsidi budaya ditawarkan, dan undang-undang diubah untuk melindungi kaum minoritas. Dalam konteks ini, diyakini bahwa adat istiadat Islam tradisional dapat hidup berdampingan dengan kebebasan modern Barat. Maka Eropa, yang selama berabad-abad telah dilihat oleh sebagian besar dunia Muslim sebagai musuh, menjadi tempat perlindungan utama bagi jutaan Muslim yang melarikan diri dari kekacauan. Jerman menerima lebih dari 1 juta pengungsi Suriah pada tahun 2015. Swedia, dengan hanya 10 juta orang, memberikan perlindungan kepada hampir 200.000 orang antara tahun 2014 dan 2017. Prancis, Belgia, Belanda, dan bahkan negara-negara Eropa Timur, seperti Rumania atau Kroasia menerima kuota pengungsi melalui program kemanusiaan. Dan mereka tidak hanya menerimanya. Di Eropa, seorang pengungsi dapat mengakses layanan kesehatan, mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah umum, belajar bahasa secara gratis, dan mendapatkan bantuan untuk mencari pekerjaan. Dalam banyak kasus, mereka dapat memperoleh tempat tinggal tetap atau kewarganegaraan hanya setelah beberapa tahun. Populasi Muslim sekarang sekitar 8% dari total populasi Eropa, dan dapat mencapai lebih dari 10% dalam beberapa tahun mendatang, karena faktor demografi seperti tingkat kelahiran yang lebih tinggi dan usia rata-rata yang lebih muda dari kelompok ini.
Kenyataannya adalah bahwa imigran Muslim tidak datang ke Eropa karena kedekatan budaya atau agama. Mereka datang karena Eropa menawarkan apa yang tidak bisa atau tidak mau diberikan oleh negara-negara Muslim yang kaya. Namun, banyak imigran ini merasa tidak diterima di Eropa. Mereka menghargai hak-hak yang diberikan, tetapi tidak selalu menerima nilai-nilai yang mendasarinya. Hal ini menjadi masalah karena orang yang memberi Anda perlindungan membutuhkan Anda untuk hidup sesuai aturan mereka. Eropa percaya bahwa integrasi hampir otomatis, bahwa memberi orang hak, cepat atau lambat, akan mengarah pada adaptasi penuh. Bahwa dengan menjamin perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, para pendatang akan meninggalkan pola pikir negara asal mereka. Namun, harapan itu berbenturan dengan kenyataan yang jauh lebih kompleks. Imigran tidak hanya membawa bahasa dan agama mereka, mereka juga membawa norma-norma sosial yang mengakar kuat, hierarki keluarga, struktur kolektivis, peran gender yang kaku, dan pandangan dunia yang seringkali tidak sesuai dengan budaya individualistis liberal Eropa. Mereka melarikan diri dari keruntuhan negara mereka, tetapi belum tentu dari gagasan-gagasan yang menyebabkan keruntuhan tersebut. Ini menciptakan paradoks yang rumit, karena imigran Muslim melarikan diri dari wilayahnya, tetapi bukan dari norma-normanya. Di lingkungan pinggiran kota Eropa seperti Paris, Malmö, atau Berlin, komunitas mikro sejati telah terbentuk di mana otoritasnya bukan polisi, wali kota, atau hakim, melainkan imam atau pemimpin suku tidak resmi. Di wilayah-wilayah ini, hukum nasional seringkali tidak berlaku, tetapi aturan tak tertulis kelompok tersebut tetap berlaku. Kontrol komunitas, pengawasan informal, hukuman simbolis bagi mereka yang melanggar aturan, dan kepatuhan terhadap klan adalah hal yang umum. Ini bukanlah hal baru. Dalam banyak masyarakat Muslim tradisional, gagasan tentang individu dianggap sekunder dibandingkan kelompok, dan ketertiban dijaga melalui tekanan sosial serta kode etik yang ketat. Ketika para imigran ini tiba di Eropa, cara berpikir tersebut tidak hilang. Di beberapa sekolah, anak-anak perempuan Muslim ditekan untuk mengenakan jilbab meskipun hukum tidak mewajibkannya. Di lingkungan tertentu, anak perempuan remaja dihukum karena memiliki pacar, pergi keluar sendirian, atau mengenakan celana jeans ke sekolah. Di banyak rumah, ayah masih dipandang sebagai figur otoritas yang tak terbantahkan, dan model keluarga didasarkan pada peran gender yang ketat. Banyak orang tua Muslim tidak mempercayai sistem pendidikan Eropa yang mempromosikan otonomi pribadi, pemikiran kritis, dan kebebasan memilih. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap otoritas keluarga atau nilai-nilai agama. Jadi, mereka mengeluarkan anak-anak mereka dari kelas-kelas tertentu atau mencoba memaksakan aturan mereka sendiri di sekolah negeri. Tidak semua migran mengulangi pola ini, tetapi di tempat mereka berakar, integrasi menjadi hampir mustahil. Meskipun pola budaya ini tidak unik bagi Islam, dalam konteks migrasi Muslim, pola tersebut diperkuat oleh benturan antara dua model budaya yang sangat berbeda, yang menciptakan konflik besar. Namun, masalahnya bukan hanya budaya, tetapi juga politik. Ini bukan hanya tentang apa yang dibawa imigran, tetapi juga tentang apa yang Eropa tuntut dari mereka. Eropa tidak tahu bagaimana menanggapinya. Karena takut dianggap Islamofobia atau rasis, banyak otoritas lokal telah mengadopsi kebijakan toleransi pasif. Hal-hal yang biasanya tidak dapat diterima kini dibiarkan. Pernikahan paksa, tekanan agama terhadap anak di bawah umur, atau penolakan terbuka terhadap norma-norma demokrasi dasar. Multikulturalisme digunakan sebagai pembenaran, tetapi yang dilindungi tidak selalu berupa keragaman budaya. Terkadang, sistem paralel ini bersaing dengan tatanan kelembagaan Eropa. Ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang struktur kekuasaan yang sangat berbeda, seperti tribalisme dan otoritarianisme keluarga. Struktur-struktur ini berfungsi karena memberikan rasa aman, rasa memiliki, dan makna dalam lingkungan yang tidak stabil. Namun, ketika struktur-struktur ini diperkenalkan ke dalam masyarakat yang dibangun di atas individu, kontrak hukum, dan kebebasan pribadi, mereka menyebabkan gesekan besar. Akar konflik di Eropa adalah bahwa tidak semua orang yang melarikan diri ingin mengubah adat istiadat mereka, dan mereka yang menawarkan perlindungan tidak tahu bagaimana atau tidak berani menuntut adaptasi terhadap norma-norma lokal.
Hasilnya bukanlah koeksistensi atau integrasi, melainkan fragmentasi yang dapat dilihat di mana-mana. Seperti di sekolah-sekolah di mana anak perempuan menghilang dari kelas setelah mereka mencapai usia remaja. Di lingkungan di mana polisi dan pekerja sosial tidak dapat masuk tanpa mediator komunitas, atau di pengadilan tempat kejahatan tertentu mengikuti pola yang meresahkan, Eropa mulai menghadapi pertanyaan yang dihindarinya selama beberapa dekade. Bisakah sebuah demokrasi menegakkan prinsip-prinsipnya ketika harus hidup berdampingan dengan norma-norma budaya yang bertentangan dengannya? Selama bertahun-tahun, Eropa lebih suka percaya bahwa integrasi hanyalah masalah waktu. Namun kini, kenyataan menunjukkan bahwa ada praktik, nilai, dan struktur yang tidak berubah bahkan setelah satu generasi penuh. Ini memengaruhi sesuatu yang jauh lebih dalam. Fondasi koeksistensi itu sendiri. Area abu-abu, pengecualian budaya, dan celah hukum kini diterima. Apa yang dulunya tampak seperti toleransi dalam banyak kasus telah menjadi bentuk penyerahan diri secara diam-diam. Masalahnya bukan lagi keberagaman, tetapi kurangnya aturan bersama dan tumbuhnya perasaan bahwa nilai-nilai demokrasi dapat dinegosiasikan jika suatu komunitas cukup lantang atau peka. Erosi otoritas negara ini menciptakan konsekuensi nyata. Hukum tidak lagi berlaku sama di semua bidang. Kebijakan publik dirancang atas dasar ketakutan akan konflik, dan banyak warga negara yang taat hukum merasa upaya mereka tidak berarti. Banyak yang merasa bahwa masyarakat Eropa menyerah pada dirinya sendiri hanya untuk menghindari menyinggung orang lain. Multikulturalisme sedang mengalami krisis, dan berbagai model nasional menunjukkan hal ini dengan jelas. Prancis memilih asimilasi paksa sejak tahun 1980-an. Prancis telah menegakkan sekularisme sebagai prinsip sakral, tidak wajib jilbab di sekolah, tidak ada simbol agama di lembaga publik, dan tidak ada yang mempertanyakan supremasi republik. Namun, hasilnya bukanlah persatuan. Ketegangan telah terjadi. Pinggiran kota Paris, Marseille, atau Lyon telah menjadi titik panas kekerasan yang berulang dengan bentrokan terus-menerus antara pemuda Muslim dan penegak hukum. Eksklusi tidak menghilangkan perbedaan, malah perbedaan tersebut semakin eksplosif. Jerman, di sisi lain, memilih model berbasis tenaga kerja. Jerman mengizinkan jutaan pekerja untuk masuk, termasuk orang-orang Suriah yang pertama dan kemudian dari Turki, berdasarkan manfaat ekonomi mereka. Namun, mereka tidak pernah secara serius mempertimbangkan untuk mengintegrasikan mereka. Selama beberapa dekade, Jerman bahkan tidak menawarkan kelas bahasa atau kewarganegaraan kepada mereka. Hasilnya adalah banyaknya orang yang berguna bagi sistem, tetapi terpinggirkan secara budaya dan politik. Ketika Jerman memutuskan pada tahun 2015 untuk membuka pintunya bagi lebih dari 1 juta pengungsi, kurangnya persiapan itu meledak menjadi ketegangan sosial, serangan seksual massal, dan radikalisasi politik yang merenggut stabilitas negara selama bertahun-tahun. Swedia melangkah lebih jauh, merangkul multikulturalisme ekstrim. Swedia tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga merayakannya secara resmi. Negara ini mempromosikan media berbahasa asing, sistem pendidikan terpisah, serta pengecualian pajak dan hukum. Namun impian Swedia juga runtuh. Kota-kota seperti Malmö atau Stockholm kini menghadapi tingkat kekerasan yang terkait dengan perang geng, dengan senjata otomatis, dan granat di lingkungan yang dikuasai oleh klan etnis. Negara yang dulunya menganggap dirinya sebagai tempat perlindungan kemanusiaan kini telah memperketat kebijakan imigrasinya ke tingkat yang tak terbayangkan 1 dekade lalu. Berbagai model tersebut menghasilkan hasil yang sama, radikalisasi dan fragmentasi. Layanan publik runtuh di wilayah-wilayah di mana bahasa nasionalnya tidak lagi digunakan. Sementara itu, nilai-nilai sipil seperti kesetaraan, kebebasan, atau netralitas agama kehilangan legitimasinya di tengah tekanan masyarakat. Namun, mungkin masalah yang paling serius adalah banyak elit politik, media, dan budaya tampaknya telah kehilangan kepercayaan pada model yang pernah mereka bela. Mereka berjuang untuk mempertahankannya, tetapi juga ragu untuk memikirkannya kembali. Setiap serangan baru, setiap pecahnya kekerasan, dan setiap skandal budaya disambut dengan pernyataan kosong, gestur simbolis,
atau perdebatan yang sia-sia. Namun, tidak ada visi yang jelas untuk masa depan. Ini memiliki konsekuensi politik. Ketika warga negara merasa negara tidak melindungi cara hidup mereka, muncul aktor-aktor lain yang berjanji untuk melakukannya. Saat itulah partai-partai yang dulunya terpinggirkan mulai tumbuh. Pidato yang dipicu oleh rasa takut dan frustrasi menjadi lebih kuat, dan semakin banyak suara yang menyerukan tindakan keras, penutupan perbatasan, dan deportasi massal. Di hampir setiap negara Eropa, partai-partai anti-imigrasi telah berubah dari gerakan pinggiran menjadi pemimpin politik. Penentangan terhadap imigrasi massal bukan lagi hanya isu sayap kanan. Ini adalah topik arus utama. Bahkan partai-partai moderat, liberal, dan sosial demokrat telah mengeraskan posisi mereka karena tekanan sosial yang kuat dan biaya politik untuk menghindari isu tersebut terus meningkat. Polandia dan Hongaria telah melangkah lebih jauh, menjadikan pengendalian migrasi sebagai prinsip inti negara. Kedua negara secara konsisten menolak kuota pengungsi wajib yang diusulkan oleh Brussels, dan mereka melakukannya atas nama identitas nasional Kristen serta kedaulatan budaya. Bagi negara-negara ini, menerima kuota pengungsi Muslim secara harfiah berarti menghancurkan peradaban mereka dari dalam. Uni Eropa yang lahir sebagai proyek supranasional kini terpecah belah oleh dilema ini. Sementara itu, protes sosial meluas, bentrokan jalanan meletus, dan ujaran yang menghasut membanjiri media sosial. Eropa yang dulunya dikenal dengan keterbukaannya, kini menutup pintunya untuk mempertahankan identitasnya. Namun, untuk memahami sepenuhnya konflik ini, masih ada satu pertanyaan. Mengapa para imigran ini tidak memilih negara-negara Muslim yang kaya? Di jantung dunia Muslim, terdapat negara-negara kaya minyak yang membangun gedung pencakar langit dan resort ski dalam ruangan di tengah gurun, serta menghabiskan miliaran dolar untuk acara olahraga internasional. Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait adalah 4 negara terkaya di dunia. Mereka begitu dekat dengan Suriah, Yaman, atau Irak, sehingga Anda dapat berjalan kaki ke sana dalam beberapa hari. Namun, ketika negara-negara tersebut runtuh, bukan negara-negara Muslim kaya ini yang membuka pintu bagi para pengungsi, melainkan negara-negara yang berjarak ribuan kilometer, tanpa ikatan budaya atau agama, yang akhirnya menerima orang-orang yang melarikan diri. Kekayaan monarki minyak tidak dimaksudkan untuk dibagikan. Model mereka tidak didasarkan pada percampuran budaya, mobilitas sosial, atau multikulturalisme sebagai suatu kebajikan. Sebaliknya, model tersebut bergantung pada pemisahan yang tegas antara warga negara dan non-warga negara. Di beberapa negara ini, hingga 90% populasi adalah orang asing, tetapi itu tidak berarti mereka diterima sebagai bagian dari proyek nasional. Mereka adalah pekerja sementara tanpa hak politik, tanpa jalur menuju kewarganegaraan, dan selalu hidup dengan status penduduk bersyarat. Mereka adalah buruh dari Asia Tenggara, teknisi dari negara-negara Arab miskin, pengasuh anak Filipina, pengemudi Sudan, atau perawat Pakistan. Mereka semua menjalankan kota-kota kaya di Teluk Persia, tetapi tidak merasa diterima di sana. Tidak ada integrasi, dan tidak ada yang diharapkan. Kewarganegaraan lokal praktis mustahil diperoleh. Bertahun-tahun bekerja, gelar universitas, atau kefasihan berbahasa tidak menjamin apapun. Dalam beberapa kasus, bahkan anak-anak yang lahir dari imigran tidak memiliki hak kewarganegaraan. Batas antara warga negara dan orang asing hampir mustahil dilintasi karena Teluk tidak mencari keberagaman. Teluk mencari kendali. Identitas nasional didasarkan pada keberlangsungan kesukuan, pelestarian elit pribumi, dan pemeliharaan keseimbangan sosial yang sangat rapuh. Itulah mengapa ketika krisis melanda dunia Muslim, monarki-monarki ini menolak untuk menerima pengungsi, karena menerima mereka berarti membuka diri. Masalah yang terjadi selanjutnya adalah masalah politik yang sangat mendalam. Bukan hanya karena mereka tidak menginginkannya, tetapi mereka juga tidak bisa mengambil risiko membiarkan pengungsi masuk. Banyak pengungsi yang melarikan diri dari dunia Arab tidak hanya melarikan diri dari kemiskinan, mereka juga melarikan diri dari rezim otoriter, konflik sektarian, dan pemerintahan yang menindas mereka. Dalam perjalanan itu, mereka membawa serta ide-ide, frustrasi,
dan jaringan politik yang dianggap eksplosif dalam konteks monarki minyak. Memori musim semi Arab masih segar. Pemberontakan rakyat yang mengguncang Tunisia, Mesir, Suriah, Bahrain, Yaman, dan Libya antara tahun 2010 dan 2012 mengirimkan pesan yang jelas. Ketertiban tidak abadi, yang dibutuhkan hanyalah kelompok yang terorganisir. Pesan Islamis dengan legitimasi sosial dan percikan ketidakadilan agar sistem yang paling kuat pun mulai terguncang. Itulah sebabnya, bagi pemerintah-pemerintah ini, pengungsi bukan sekadar korban, mereka juga merupakan risiko politik. Di negara-negara ini, Islam politik, baik moderat maupun radikal, dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan emir dan raja. Segala bentuk organisasi keagamaan independen, pesan apapun yang mempertanyakan legitimasi sistem, atau kelompok apapun yang memobilisasi kaum terpinggirkan dipandang sebagai tantangan terhadap tatanan yang mapan. Bagi rezim-rezim ini, imigran Muslim merupakan ancaman. Mereka tidak dibesarkan dalam sistem. Mereka tidak berutang kesetiaan kepada para pemimpin lokal, dan mereka tidak terjebak dalam jaringan patronase yang sama yang mengendalikan penduduk lokal. Kerugian mereka lebih kecil, dan bagi rezim otoriter, hal itu membuat mereka berbahaya. Jadi, sementara monarki-monarki ini khawatir bahwa pengungsi dapat mengganggu keseimbangan politik mereka yang rapuh, Eropa menerima mereka dengan hak, layanan, dan kebebasan. Tetapi tanpa meminta imbalan apapun, tanpa menuntut integrasi yang nyata, atau dengan jelas mempertahankan modelnya sendiri. Hasilnya adalah konflik yang semakin sulit dipecahkan. Eropa membangun model untuk mengubah dunia, tetapi sekarang dunia sedang mengubah Eropa, dan tidak jelas apakah Eropa akan bertahan dari perubahan itu. Sekian untuk video hari ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.